Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang aliran-aliran filsafat dengan dosen pengampu Ibu Luciana Wulansari, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Anggota kami Ramadhaniyati Sembiring, NPM 2200 1500 385, Jasmine Zahra Virgiana, NPM 2200 1500 401, Gusti Anugrah Pratama, NPM 2200 1500 404. Aliran filsafat ada 4. Pertama, aliran dalam ontologi. Yang kedua, aliran dalam epistemologi. Yang ketiga, aliran dalam aksiologi. Yang keempat, tokoh filsafat yang mempengaruhi dunia pendidikan. Dalam ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Ada beberapa dalam bidang ontologi, yaitu 1. Monisme. Aliran mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu saja, baik yang asal itu berupa materi maupun rohani yang menjadi sumber dominan dari lainnya. 2. Dualisme. Kelompok ini meyakini sumber asal segala sesuatu terdiri dari dua hakikat, yaitu materi atau jasad dan jasmani atau spiritual. 3. Materialisme. Aliran ini menganggap bahwa yang ada hanyalah materi dan bahwa segala sesuatu yang lainnya yang kita sebut jiwa atau roh tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Idealisme. Idealisme merupakan lawan dari materialisme yang juga dinamakan spiritualisme. Aliran menganggap bahwa hakikat kenyataan yang beraneka warna itu semua berasal dari roh atau sukma atau yang sejenisnya dengan itu. Intinya, sesuatu yang tidak berbentuk dan yang tidak menepati ruang. 5. Agnostisisme. Agnostisisme adalah paham yang mengingkari bahwa manusia mampu mengetahui hakikat yang ada, baik yang berupa materi ataupun yang rohani. Aliran ini juga menolak pengetahuan manusia tentang hal yang transenden. Aliran dalam epistemologi. Epistemologi diambil dari bahasa Yunani, yaitu epistem, yang diartikan sebagai kebenaran atau pengetahuan, dan logos, yang dapat diartikan sebagai teori, pikiran, atau kata. Istilah epistemologi dalam bahasa Arab disebut dengan ma'rifat, sedangkan dalam bahasa Inggris, istilah epistemologi terkenal sebagai sebutan theory of knowledge. Ada beberapa bidang dalam epistemologi, yaitu 1. Rasionalisme. Sebuah paham, teori, aliran yang menyatakan bahwa suatu kebenaran harus didasari oleh pikiran yang logis, bukti yang nyata, dan harus melalui analisis yang berdasarkan rasio, fakta, dan ide-ide yang bias dinalar oleh akal pikiran manusia, atau secara sederhananya yaitu berpikir sesuai dengan akal pikiran. Dan tokoh di dalam aliran ini yaitu Plato, René Descartes, dan Nicholas. 2. Empirisme. Sebuah teori yang menyatakan bahwa semua pengetahuan yang didapat didasari oleh suatu pengalaman. Suatu teori yang menyatakan bahwa suatu pengetahuan harus berdasarkan data-data empiris, misalnya melalui penelitian, eksperimen, analisis, dan lain-lain. Tokoh dalam aliran ini adalah John Locke. 3. Kritisisme, yaitu suatu aliran yang menjadi jembatan antara aliran rasionalisme dan empirisme. Karena pada aliran kritisisme ini berupaya untuk memperoleh suatu pengetahuan tanpa berpihak kepada rasionalisme atau empirisme, atau dengan kata lain, dengan menggabungkan kedua aliran tersebut, yang pada dasarnya kedua aliran tersebut saling melengkapi. Tokoh yang menggagas aliran ini adalah Immanuel Kant. Fenomenologi adalah sebuah teori yang membahas atau mengkaji
tentang suatu yang mulai menampakkan diri, atau dapat diartikan sebagai sesuatu yang sedang menunjukkan gejala. Tokoh yang mencetuskan aliran ini yaitu Edmund Husserl. 5. Positivisme. Positivisme adalah suatu paham atau teori yang dalam mencari kebenaran harus didasarkan oleh kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi, atau dapat diartikan seperti ini: suatu teori yang meyakini bahwa satu-satunya pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang didasarkan oleh pengalaman yang benar-benar terjadi. Tokoh yang menjadi pencetus aliran ini yaitu Auguste Comte. Aliran dalam aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata axios yang berarti nilai dan kata logos. Jika disatukan, yaitu teori tentang nilai suatu pemikiran filsafat. Lalu yang ketiga ada hedonisme, pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan atau kenikmatan adalah tujuan manusia dalam hidup mereka. Konsep moral dari hedonisme adalah menyampaikan kebaikan dan kesenangan secara fisik selalu membawa kebaikan. Dan yang terakhir ada intuisionisme, aliran filsafat yang secara istilah ialah kemampuan melewati pemikiran, perkataan akal, rasional, dan intelektualitas. Atau lebih ringkasnya dikenal dengan istilah spontan atau datang di luar dugaan atau kesadaran. Yang pertama ada aliran filsafat idealisme, suatu aliran tertua dan ditugi oleh Plato. Sejarah ini berawal dari pemikiran Plato mengenai suatu kebenaran yang bersifat empiris. Yang kedua ada aliran filsafat perennialisme. Segala sesuatu yang ada pada sejarah, filsafat ini muncul pada abad pertengahan pada zaman keemasan agama Katolik dan Kristen. Yang ketiga ada aliran filsafat dan sosialisme. Aliran ini juga didasari oleh pemikiran Plato, muncul pada zaman Renaissance, menampakkan perpaduan ide filsafat yang objektif dan realisme objektif. Yang keempat ada aliran filsafat progresivisme. Aliran yang menginginkan kemajuan secara cepat. Tokoh aliran filsafat ini ialah John Dewey, bahwasanya kehidupan manusia berkembang terus-menerus dengan suatu arah positif. Yang kelima ada aliran filsafat pragmatisme. Segala sesuatu hal yang membuktikan dirinya sebagai sesuatu hal yang benar dengan melihat hasil yang bermanfaat secara praktis. Tokoh-tokoh pelopor pendidikan yang pertama ada Plato, tokoh yang membuka sekolah khusus dalam bidang filsafat. Yang kedua ada Aristoteles, merupakan kemampuan manusia dalam menganalisis dan strategi sebagai hasil dari berpikir. Yang keempat ada Muhammad Iqbal, pendidikan ialah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peradaban manusia dan merupakan substansi peradaban manusia. Yang kelima ada Ahmad Dahlan, pendidikan bertujuan menciptakan manusia yang baik, alim dalam bidang agama dan bersedia berjuang dalam kemajuan masyarakat. Tokoh-tokoh dan buah pikir filsafat. Yang pertama ada Al-Kindi, filsafat memiliki keterbatasan dan tidak dapat mengatasi problem tentang sesuatu hal atau kejadian yang luar biasa atau mujizat. Yang kedua ada Al-Farabi, suatu ilmu yang menyelidiki hakikat yang sebenarnya dari segala hal yang ada. Yang ketiga ada Ibnu Taimiyah, bagi para pelajar hendaknya dalam menuntut ilmu itu didasari dengan niat dan semangat dalam mencari. Ya, presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kurang dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.